Jadi kita bermain lebih bijak ya, lebih matang dalam meramu strategi. Kelihatan kita nyerang juga nggak tergopoh-gopoh, terburu-buru, terstruktur, terukur ya saat bertahan maupun menyerangnya seimbang, dan pergantian pemainnya juga seimbang juga. Kita lihat pemain yang baru masuk pun juga memberikan energi lebih ya, sehingga permainan kita nggak jadi drop karena kan capek juga ya bermain dengan intensitas yang sangat tinggi, waktu efektif yang luar biasa, sehingga butuh tenaga yang besar. Makanya kita masukin pergantian sampai 5 pemain maksimal, dan semua punya impact ya. Kita lihat tadi bagaimana Eliano yang juga masuk babak kedua punya peluang bersih sebenarnya. Dia nggak klinis, tadi udah dibahas sama Coach Haris, persoalan di depan, soal clinical. Itu juga menjadi evaluasi buat pertandingan berikutnya. Kemudian masuknya Kambuaya juga umpannya luar biasa. Itu tapi finishingnya itu yang Reinders gagal. Aduh sayang. Terus kakak Kambuaya. Terus Marcelino juga harusnya tadi bisa klinis. Umpan yang luar biasa. Itu umpan dari Orat Mangun ya kalau nggak salah ya. Harusnya dia juga bisa kill the game, saat itu juga gagal. Tapi it's okay. Setuju dengan apa dikatakan Pak Bagrek. Yang penting menang hari ini. Iya, kita rayakan dulu ya. Dari pergantian saya pikir juga cukup efektif karena mempertimbangkan fisik para pemain dan kartu kuning, utama Kevin Dix sama Marcelino juga dapat kartu kuning hari ini ya. Saya pikir pelatih juga sudah menyikapi secara keseluruhan. Ya sekarang mungkin ini salah satu hikmah ya dari kemenangan ini. Patrick Kluivert dan asisten pelatihnya bisa melihat ya bahwa kita punya pemain lokal, liga lokal ternyata bisa compete juga gitu dengan pasukan diaspora yang ada, sesama rekan-rekannya mereka yang baru datang belakangan. Dia tunjukin bahwa dia pantas ada di sini gitu ya. Kambuaya ini kan juga bentuk campaign yang positif ya untuk pemain-pemain domestik kita bisa bersaing ya. Dia masuk sebentar cuma 5 menit tapi umpannya itu mahal banget. Iya, impactful ya mahal bagi banget timnya. Jadi kalau misalnya kita ngelihat dengan peluang Indonesia untuk bisa melaju berikutnya gimana nih Bung Yuk ya? Sangat, tambahan 3 poin ini yang sangat berarti banget ya untuk kita banget. Hitung-hitungannya gimana nih? Ya, kita tetap gua nggak mau terlalu euforia, nggak boleh terlalu overconfident. Bener-bener, jangan celebrate too soon tetap juga ya. membumi ya, karena masih ada 2 pertandingan dan kita punya kesempatan lawan Cina. Kita pikir itu dulu dah. Karena target kita kan memang 6 poin ya, bermain lawan Bahrain di sini dan juga Cina nanti. Kalau memang lawan Australia kemarin kan kita kalkulasi loss lah. Tapi 2 laga ini wajib. Paling nggak kita bisa jaga peluang ada di putaran keempat. Jadi jangan mikir menang-menang kita bisa loss langsung direct. Udah lupain lah itulah. Biar supaya kita lebih membumi dikit. Luar biasa. Realistic lah. Harus realistik. But I think again kita untung. Kenapa kita untung? Karena kita lawan Cina duluan sebelum Jepang. Iya. Kalau kita menang lawan Cina, Nambah lawan semangat. Jepang, dulu. Enggak, Cina dulu. Di home. Cina. Kita 2 kali. Awas tuh. Nah, dimarahin Papa Lawan Greg. Cina dulu. Cina kita dulu baru terakhir lawan terakhir Jepang. Jepang. Cina dulu. Ya. Kalau kita lawan Cina dulu menang, lawan Cina Jepang, kita bisa dapat seri. Karena I mean, 9. game lawan Jepang kita nggak main Semua 8. sangat buruk. Jadi 2 game sisa Tapi 2 Jepang game. lebih pengalaman. Ya, So I think kita bisa. Iya. 24 loh ya. Minimum. minimum ya. Putaran Head to head ya. Enggak, dia Coach pakai sisi Coach gol. Haris Sisi gol. lawan Jepang, lawan Cina di GBK. Ya. Bagaimana peluang Indonesia untuk meraih 3 poin? Iya, kalau dari melihat taktikal hari ini, saya melihat taktikal hari ini ya. Ini juga udah terbuka. Patrick Kluivert ternyata seperti ini yang diharapkan, ya kan, taktikal yang cocok buat timnas Indonesia saat ini ya seperti ini, ya kan, ya dengan formasi, dengan komposisi pemain, mungkin Patrick Kluivert udah lebih terbuka lagi, ya kan. Mudah-mudahan kedepannya ya, tapi kita juga harus mengevaluasi timnas hari ini. Apa kekurangan kita? Tadi udah saya sampaikan ya, finishing ya, dengan finishing juga harus diperbaiki. Ya mudah-mudahan dengan melawan Cina, apa yang sudah dilakukan pemain timnas hari ini bisa terjaga dengan baik. Ya mudah-mudahan tetap saya optimis 3 poin lawan Cina nanti. Amin. Amin. Kalau kita lihat evaluasi masih tetap ada ya menghadapi Bahrain hari ini, tapi setidaknya formulanya ini udah ketemu lah ya, bisa dibilang gitu ya. Bung Yuke kalau ngelihat terus Jepang kan juga tadi seri ya menghadapi Saudi Arabia, jadi bisa memberikan kita cukup bernafas lega juga nih untuk menghadapi Jepang nantinya. Jangan berpikir Jepang, kita pikir ke depan nanti Cina. Gimana caranya kita bisa menang? Itu dulu deh. Itu dulu, benar.
Cina dulu ya. Karena gini hitung-hitungannya ya. Hitung-hitungannya gini. Ini kan sisa 2 laga. Semua tim yang ada di grup C ini sisa 2 laga. Kita fokus ke urutan 4, 5, 6. Indonesia, Bahrain, Tiongkok. Kalau kita menang lawan Tiongkok, maka posisi kita nggak akan terkejar oleh Bahrain. Meski Bahrain di laga berikutnya juga menang. Kenapa? Karena posisi kita sekarang udah 9 poin, Bahrain 6, Tiongkok 6. Kalau kita nambah 3 poin lawan Tiongkok, 12. kita posisi 12. Bahrain kalaupun menang tetap di bawah kita. Nah, itu yang penting buat kita ngamanin di putaran keempat dulu gitu loh. Nggak usah mikirin yang peringkat 3 lah. Di situ ada Arab Saudi walaupun sekarang jedanya sama kita cuma 1 poin. Tapi kita lebih membumi dulu aja. Syukur-syukur Arab Saudi di 2 laga terakhir dia kesleo kalah-kalah. Kita bisa menang. Terus lawan Jepang mungkin Jepang agak sedikit ngendorin kekuatan gitu. Kita bisa lolos. Ya itu bonus lah kalau itu terjadi. Tapi yang penting kita masuk ke putaran keempat dulu. Dan hari ini kita mendapatkan bonus THR dari Timnas Indonesia memberikan 3 poin sebelum lebaran. Alhamdulillah. Hadiah lebaran untuk Hadiah kita. lebaran ya. Oh, terima Tapi ini kasih grup ya. ini menarik ya, bro. Menarik. Menariknya kenapa? Karena Bahrain akan hadapi Bahrain. Bahrain akan hadapi Saudi Arabia. Setelah ini terus habis itu mereka ketemu Australia. Betul. But again, bro. Yes. Apa itu? Saudi akan main di luar. Game itu agak Berat. agak tricky. Tricky. You know, because grup ini sangat menarik. Kita nggak bakalan tahu satu tim yang konsisten hanya Jepang. Selain itu, tim lain bisa aja menang atau kalah. Iya, betul. Jadi sehingga kita nggak bisa prediksi apa yang akan terjadi. And then Indonesia, mereka bisa sampai detik ini sih itu luar biasa, bro. Appreciate ya banget ya. No, I really appreciate karena zaman aku contohnya kita cuma doa jangan kalah banyak. Jangan kalah banyak. Jangan kalah banyak. Intinya kita mau lawan tim kayak gini Saudi, Jepang. Kita aduh, Pak, kalau kita kalah 2-0 aja kita menang. Sekarang kita hadapi mereka kayak mereka aja yang waspadai. Ini bukan tim gampang. Ini hal yang luar biasa yang masyarakat belum apresiasi. Saatnya kita memberikan apresiasi malam We ini. have to appreciate this because you don't know. Kalau ketika kita bersyukur apa yang kita dapat saat ini, kita akan dapat lebih. Amin. Iya, betul. Pasti. Amin. Oke pemirsa, seperti apa komentar dan pendapat kalian? Silahkan tulis di kolom komentar. Salam olahraga, kita Garuda.